Jadi penyakit Cinderella kompleks itu jadi budaya di Indonesia saat ini, sangat jadi budaya. Dalam kaidah 9 faham buruh gitu ya, enggak tanggung jawab, enggak bertanggung jawab, enggak konsisten, enggak komitmen. Ini mudah memberi nilai selanjutnya, penghalangnya. Ya oke, nanti kita detailkan sambil jalan nanti ya. Permasalahan yang sering menumpuk yang menjadi permasalahan global, apalagi dalam hal kehidupan dunia yang penuh ketidakpastian, menjadikan ketidakpastian. Tidak pasti itu apa toh, menjadikan serba ragu, serba was-was. Ki bener opo ora, endi sing bener, mana yang bener, mana yang salah. Ambigu. Yang bener dia apa iya, apa mereka. Ambigu. Tidak memiliki kedaulatan berpikir. Kita boleh membaca, punya wawasan banyak, tapi wawasan, pengetahuan tidak menjerat pikiran kita. Jangan sampai kita terjerat oleh pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat sana tanpa kita memiliki sebuah pikiran yang benar. Tetap terbuka, tetap lapang dada, tetap nyeguru, tetap andap asor, tapi tidak terjerat oleh pikiran-pikiran yang akan menjadikan kita itu tersesat karena tidak rasional mungkin. Jadi permasalahan global yang paling banyak itu merasa tahu, merasa kenal. Mungkin radikalnya sok tahu, sok kenal. Wes ki mbok otak-otak dari sisi manapun, dari dimensi, dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang, dari diagonal kiri, diagonal kanan, bawah. Segala permasalahan yang muncul itu merasa sok tahu, merasa sok kenal, dan tidak berani jujur. Gini apa mboten? Goro-goro sok tahu, takok isin, ngakui jujur gak iso isin. Gini apa mboten? Ora kenal surga ngomong surga, jenenge sok kenal surga. Ora kenal widodari ngomong widodari, sok kenal widodari. Ngomong neraka raruh karepe neraka ki sing dikersakne Gusti Allah, kaleban neraka ki piye, sok kenal neraka. Terus anda sih ngomong, berarti Pak Yai juga sok kenal. Ya bisa jadi, tapi yang penting kan waspada, kan udah toh. Sing dikarepne hari kebangkitan piye, yang dimau maksud dari kebangkitan itu apa, yang dimaksud Roma Masar itu apa, yang dimaksud alam barzakh itu apa. Ora kenal, ya orang tahu ngalami mati, tapi ngomong koyo-koyo hebat-hebato, apalagi didukung dengan referensi semua buku, semua kitab kok woco kamu baca, terus kamu akhirnya malu jika ditanya nggak bisa jawab. Kalau mau jujur nggak tahu ngomong nggak tahu, tidak menyesatkan banyak orang. Sakit logikanya begini loh, saat Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Daud
itu ditanya tentang Tuhan, ditanya tentang surga, ditanya tentang neraka, kira-kira dia menjawabnya caranya gimana? Cari buku gitu kan, cari buku. Nabi Muhammad, Nabi Isa ditanya bagaimana cara mengenal Tuhan, bagaimana cara masuk surga, dia golek buku. Itu jenenge Rasul Budu, Rasul-rasulan. Ini Rasul palsu, Nabi palsu, kan begitu ta? Kalau dia begitu gitu lah. Karena ayatnya juga harus pasti. Watabi sabila man anaba ilayya, pasti ikuti, carilah kemudian ikuti man, seseorang yang hidup di antara kamu, karena pakai man, di antara kamu sendiri. Anaba yang jelas-jelas tahu persis karena telah menyatakan mati, mana itu surga, mana itu neraka, tahu persis. Yang gitu. Yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhanmu, sehingga kamu tidak hanya mengucap lisan Allah tapi tidak tahu yang punya nama. Kan bukan yang dicari kan itu. Ini yang menjadi permasalahan hebat di dunia. Merasa kenal, merasa ngerti, rumangsane ki kenal, rumangsane ngerti. Itu permasalahan. Itu terapnya apa saja. Kalau kita itu belajar sesuatu, biasanya begini, besok kamu ujian biologi, kamu besok ujian fikih, kamu besok ujian bahasa Arab, kamu besok ujian bahasa Inggris. Saat kita kena penyakit, saya sudah ngerti. Pada saat soal datang, bingung enggak? Bingung tak? Aduh, ndek bengi aku gak dung gak sinau. Sing tak sinau salah. Kan gitu. Kemudian, emang iso jawab. Aku tadi malam saya belajarnya keliru, kan, golek alibi. Jadi penyakit merasa tahu, merasa ngerti, merasa kenal, didukung tidak berani jujur. Jadi kalau kita bisa, makanya kan dewa guru kita itu kuncine orang marek Allah hingga tumeka itu salah satunya. Apa kuncine? Wani ingah ingi. Kadung ngomong ngerti, tibae orang ngerti, enek sing roh. Kalau kita nggak ngerti ditunjukkan, kalau kita tuh nggak tahu. Itu wani jujur. Iya, aku iki salah ya, sepurone ya, karo ingah ingi kayak ketek. Gugur sirah, gugur kepala tapi gak gatel. Itu tandanya ingah inggi. Ndak apa-apa. Itu hanya sebentar, malunya hanya sebentar. Tapi kalau kita bertahan, nggak berani jujur dan nggak berani mengakui, itu panjang. Itu panjang. Tapi kita nggak tahu. Padahal di belakang itu orang itu membicarakan kekurangan, kenegatifan dan ketidaksenangan dengan kita. Itu panjang. Tapi kalau kita mau jujur, itu sebentar. Kita tinggal ngeles. Lelawe wingi definisimu surga tuh ini. Sekarang kok ternyata kamu ikut. Aku wis tobat. Kan gitu penak. Enak begitu. Ya sebagai contoh, kalau sudah terlanjur definisi neraka tuh besok kalau sudah mati, ternyata ada yang mengkoreksi bahwa kalimat nar itu ada tasdid, ada alif lam, anar.
Berarti bukan masalah api, permasalahannya bukan api. Nah, api itu masalah tinggi bakar iwak biar mateng supaya perutmu nggak berdedek ben gak kembung, itu geni. Neraka mbok padakne akhirnya kan akeh guyonan. Penak di neraka. Nanti kalau di kono petuk artis. Akeh di kono jelas hayu. Nek dihitung-hitung widodari jumlahe sakmene, nek di neraka wis mesti sebagian besar artis dunia sing di Bollywood dan sebagainya itu, kalau definisinya memang karena minum dan zina dan sebagainya itu dipastikan masuk neraka, pamannya begitu, wis mesti akeh neraka. Lalu nyapa gak sholat, nyapa gak poso, ya saya ingin masuk neraka karena di sana nanti saya ketemu artis, saya bisa jualan es. Bisa menjajakan es. Saat neraka difahami, the place difahami sebagai tempat, difahami sebagai kebendaan material. Saat ada yang pamannya kita lurus, mestinya harusnya rasional, rileks saja. Oh iya ya, ternyata enak kalau mau bisa begitu, akan enak, menjadi orang itu enak. Orang kok pendapat di bisa satu buku ini mbok terus terang nek gak roh ngomong gak roh gitu aja. Itu tapi itu lebih berat daripada ngangkat gunung Uhud. Gunung Uhud terong roh kowe. Kan gitu. Gunung Uhud itu di dalam hadis tinggi kaki gunung yang ada nanti di surga gitu. Ngerti gak karpe Nabi ngertikan ngono, duduk bendane Uhudnya, duduk Jabal Uhudnya. Dalam pengertian Jabal Uhud yang di Arab kain, bukan. Makna Jabal itu dodo. Uhud itu dari kata ahad. Semua perilaku itu di dalam ahadiyat, keesaan, kesadaran bersama dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dalam hadis itu. Orang kan telan mentah-mentah ya, itu banyak permasalahan-permasalahan yang kalau kita boleh bilang. Kemudian saat ini kan kita di bulan menjelang puasa ya, kita menjelang puasa nih. Jadi di dalam bulan puasa ini mungkin menjadi santriwan dan santriwati dan yang pulang jaga hati, jaga pikiran ya, untuk tetap positif. Puasa itu junatun, pengendalian diri, dan asobarun, dan sabar. Poso itu junatun, mengendalikan diri, bukan masalah ngepet makan dan minum semata, tapi puasa itu adalah masalah mengendalikan diri. Tapi ojo kemudian kamu buat rumusan, kok mangan, kan saya kan juga sudah mengendalikan diri. Jangan kamu buat rumus begitu. Aku wes ngempet sampai terjadi kembung kencing batu itu mergo ben pipis tak empet. Itu kan makna puasa, pipis. Jadi mengendalikan diri dari perilaku-perilaku harfiah, perilaku-perilaku yang bersifat nafsiyah, kesenangan. Kenapa puasa tidak makan minum?
karena mengendalikan diri keinginan nafsu, keinginan ego, keinginan kepentingan diri nek lemes, maka keinginan yang nafsiyah itu kan bisa menjadi pengingat. Alah wong pengen ini pengen itu kok dituruti, ternyata orang mangan sedino saja itu sudah lemes, kan begitu kan. Hari ini kemudian itu mengendalikan diri, sabar sabar untuk menahan, tidak menuruti keinginan nafsu yang wujudnya makan dan minum. Itu sabar menunggu sampai nanti maghrib. Jadi supaya panen padi yang kita tanam itu 3 bulan, kemudian nanti sampai panen itu membutuhkan puasa, membutuhkan poso, karena ditandur sampai panen itu 3 bulan. Posonya padi itu 3 bulan, jek suwi pari karo awake dhewe kan gitu. Awake dhewe sak ulane wis kelengkengan. Untuk padi itu 3 bulan sampai dia bisa panen. Nah, itu kan butuh pengendalian diri. Kamu mengendalikan merawat, memberi nutrisi, daud, ngosrok, nah, katakanlah itu kan bagian dari sebuah pengendalian diri. Dan sabar nunggu sampai teko panen, tetap melakukan perawatan, pemupukan. Jadi pada saat puasa itu benar akan memberikan dampak pada kehidupan di yang lain, kehidupan sosial, kehidupan budidaya, kehidupan berbudaya, akan terbentuk keharmonisan. Jadi kalau kita itu nandur sampai panen itu harmonis, iklim, air, koordinasi tanah dalam meramu organisme menjadi dapur tanaman itu supaya masak yang akan ditransfusikan ke tanaman itu, disuntikkan ke tanaman, menjadi akar, menjadi batang, menjadi daun, menjadi bunga, menjadi buah. Terjadi harmonisasi organisme-organisme makro dan mikro yang berada di dalam tanah, maka akan memunculkan sebuah buah harmonis. Puasa itu untuk itu. Sehingga tidak overacting kan gitu kan. Nah. Kemudian kita juga berbicara tentang syafaat. Syafaat itu mensyaratkan menyaksikan ini ya, menyaksikan syahidah bil haq wa hum ya'lamun. Jadi kalau mengacu kepada ayat, siapa yang mendapatkan syafaat, yakni man, yaitu orang syahidah. Syahidah itu orang yang telah menjalani, itu namanya syahidah. Dalam hal ini menyaksikan, bersaksi. Orang yang telah melihat, tentu tidak dengan mata, karena di dalam ayatnya innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati sudur. Untuk melihat Tuhan bukan dengan mata ainun dan mata basiroh. Mata ainun itu mata ini, basiroh itu mata karena membaca. Quran menggunakan basiroh lebih dari ainun. Innaha la ta'mal absar, untuk melihat Tuhan itu tidak dengan hasil bacaan dan angan-angan kamu. Mana syahidah bil haq, yang telah melihat keberadaan Tuhan, itu ada ilmu hakikat. Wahum, itu mereka ini pasti ya'lamun al ilm, pasti mereka itu
berilmu, ilmu yang akan membuka menunjukkan hakikat itu. Maka inilah yang memungkinkan untuk memperoleh syafaat. Ya, ini kita belok sebentar karena ini puasa insya Allah ternyata mungkin hari Sabtu tanggal 2 April, tapi pasti tanggal 1 Ramadan. Jumat Legi tanggal 14, Nuzul Quran hari Minggu ini, bukan Senin, ini Minggu, ini Ahad malam Senin 19-20 April. Kemudian Ahad Pahing itu pas malam Idul Fitri, halal bihalal insya Allah di Jumat Legi. Jadi Puji Wali Kutub itu di Jumat Legi dan di pas Nuzulul Quran. Jadi mulai Jumat besok malam Sabtu kita Jumat sore tahlil untuk para imam, para yang mendahului kita. Jika kita yang kita mohonkan ampun wes cukup, sudah terpenuhi, maka sifat ampunan itu kembali kepada yang memohonkan. Kemudian mulai istighfar sholawat jam 12, setengah 1 kita mulai naik sholat lail, sholat malam.